Cek, cek. Cek, cek. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit lagi acara akan kita mulai. Dipersilakan mengambil tempat duduknya masing-masing yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu dari Kapolresta dan Dim, Bawaslu silakan mengambil tempat duduknya. Bapak Kapolresta dan Dim, Bawaslu.
Ya, tolong pintunya di-close. Pintunya ditutup sudah? Oh, oke, di-close, tutup pintunya ini. Oke, di-close. Oke. Ya, blackout. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berada di sini menjaga jarak ya, bisa berpencar di sebelah sana separuh. Sudah hidup. Sudah hidup kan? Bapak Ibu ya, kita susun berjarak-jarak, jangan ngumpul. Kepada seluruh hadirin peserta kru di sini, kita mohon HP-nya di silent. Cek. Oke, pintunya ditutup. Sigit, standby. Kasih kode blackout dulu ya. Oke, semua standby. 3, 2, 1, blackout. Hadirin pendengar dan pemirsa PAL TV, dari The Exultan Hotel Palembang, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa PAL TV, hadirin yang berbahagia, senang sekali saya Kiki Marina dapat menyapa Anda pada malam hari ini. Baik hadirin dan pemirsa dari Hotel Exultan Palembang, inilah debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku tahun 2020. Terima kasih tepuk tangannya. Baik pemirsa PAL TV dan hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini debat kita dihadiri oleh paslon tunggal, yaitu yang kami hormati calon bupati Bapak Dr. Andes Haji Kuryana Aziz dan calon wakil bupati Bapak Dr. Andes Johan Anwar, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Boleh tepuk tangannya? Baik pemirsa PAL TV dan hadirin yang berbahagia, demi kecintaan kita terhadap tanah air, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Silahkan duduk kembali. Baik pemirsa PAL TV dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Nanding Wijaya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Sumatera Selatan, hadir Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan anggota KPU Sumatera Selatan. Yang kami hormati para panelis, ada Prof. Alfitri, ada Kanda Yuda Warom, ada Bapak Emma Tamrin dan Bapak Lamsa. Yang kami hormati Kapolres Ogan Komering Ulu, pimpinan Bawaslu, dan tentunya yang kami hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Haji Kurniawan Aziz dan Bapak Dr. Andes Johan Anwar SAMM, rekan-rekan komisioner yang juga kami hormati, KPU, dan tentunya tim kampanye pasangan bekerja lanjutkan yang juga kami hormati, serta seluruh jajaran staf KPU Ogan Komering Ulu dan seluruh rekan-rekan TNI Polri yang kesempatan hadir yang mengamankan acara hari ini. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tentunya juga sangat kami hormati. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka acara debat kandidat yang dilaksanakan di Palembang tanggal 28 Oktober tahun 2020. Acara ini merupakan agenda acara yang sudah ditetapkan melalui PKPU tentang kampanye, dan kebetulan di Ogan Komering Ulu hanya satu pasang calon. Dan hari ini debat kandidat tentunya kami serahkan kepada panelis dan kawan-kawan PAL TV untuk membuat acara ini menjadi bahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Ogan Komering Ulu agar terlihat baik dan menjadikan kami KPU Ogan Komering Ulu dapat terbantu terkait partisipasi pemilih yang kami agendakan melebihi target nasional yang 77,5. Kami selalu mengumumkan kami menargetkan 79%. Dan ini tentunya selain KPU Ogan Komering Ulu dan jajaran, ini harus dibantu oleh pasangan calon yang hanya satu pasangan calon ini untuk mengajak seluruh masyarakat OKU yang jumlah daftar pemilihnya 257.158 untuk dapat memilih ke TPS dan mematuhi protokol COVID, sehingga nantinya KPU berharap masyarakat OKU memilih dan mendapatkan pemimpin di daerah Ogan Komering Ulu, pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Ogan Komering Ulu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pemirsa PAL TV dan hadirin yang berbahagia, agar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam acara kita, mari bersama kita merendahkan hati kita untuk bersama berdoa dan mohon kesediaan untuk memimpin doa kepada yang kami hormati Bapak Dr. Nurholis MAG dari Komisi Fatwa MUI Sumatera Selatan. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita bersama-sama menundukkan pandangan kita, hati kita, mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dalam bimbingan dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla faqir wa ya muqwiya kulla da'if wa ya ma'mana kulla khaif. Yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yasir bijahil bashirin nadhir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka asy-syifa wat tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mustabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa PAL TV dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara pembukaan kita pada malam hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke acara inti, namun kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetap bersama kami dalam debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku tahun 2020. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Halo masyarakat Ogan Komering Ulu, ayo kita memilih dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Jangan lupa, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita beramai-ramai datang ke TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Jangan lupa, sebelum datang ke TPS, wajib memakai masker. Tapi, bukan masker muka ya. Berikut syarat wajib pemilih. Pertama, pastikan diri kamu sudah berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Kalau umur kamu masih 2 minggu, tidak pacaklah kamu milih. Mak, aku nak nyoblos, Mak. Kedua, pastikan diri kamu sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu tidak sehat dua-duanya, siapa yang nak kamu pilih? Ketiga, coba cek nama kamu, apakah terdaftar di daftar pemilih atau bisa cek langsung di website di sebelah ini. Ayo gunakan hak pilih kita di pemilihan Kepala Daerah Ogan Komering Ulu. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak tahun 2020. Jangan golput ya. Pilkada sehat, kita selamat. Jangan lupa ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda tetap bersama kami dan hadirin yang berbahagia. Debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku tahun 2020 ini akan dipandu oleh seorang moderator yang merupakan seorang dosen dari Universitas Bina Dharma Palembang, merupakan doktor kandidat dari Universitas Sahid Jakarta, dan wanita cantik satu ini merupakan seorang ahli ilmu komunikasi. Dan inilah kita sambut Rahma Santi Zinaida. Boleh tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, hadirin yang berada di ballroom Exelton Hotel Palembang, inilah debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020. Saya Rahma Santi Zinaida, moderator debat hari ini, diberi mandat oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Moderator bertugas untuk memandu sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh para panelis dan juga memandu sesi pertanyaan dari masyarakat Ogan Komering Ulu yang sudah dikirimkan kepada panitia debat. Moderator juga bertugas memandu konten debat agar tetap pada koridor tema. Pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, debat hari ini mengambil tema Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu di era COVID-19. Kita akan melihat bersama seperti apa visi misi, program kerja, dan bagaimana pasangan calon kita ini akan membawa Kabupaten Ogan Komering Ulu semakin maju dan menjadi kebanggaan kita bersama. Debat publik hari ini terselenggara atas kerjasama KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan stasiun PAL TV dan terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Debat ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di media sosial YouTube PAL TV Memang Punya Kita, Facebook Palembang, Radio Sukses Batu Raja FM 104,8 MHz, live YouTube KPU Oku, dan Facebook KPU Oku. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan langsung memulai debat publik pada hari ini. Tampaknya sudah tidak sabar lagi kita untuk mengenal lebih jauh pasangan calon yang akan memimpin Kabupaten Oku 5 tahun ke depan. Untuk itu, saya mengundang calon Bupati Oku dan calon Wakil Bupati Oku untuk naik ke atas panggung. Hadirin, inilah Dr. Andes Haji Kuryana Aziz dan Dr. Andes Johan Anwar, SHMM. Calon Bupati Oku Bapak Dr. Andes Haji Kuryana Aziz lahir di Tanjung Kemala 10 April 1952, terakhir menjabat sebagai Bupati Oku periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dan calon Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Johan Anwar SHMM lahir di Batu Raja 7 Agustus 1965, seorang wira swasta yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Oku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon kita malam hari ini. Sebelum memasuki rangkaian debat pada malam hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib pasangan calon debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020. 1. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa 4 orang tim pemenangan dan tidak membawa pendukung sehubungan dengan protokol kesehatan dan ketentuan dari gugus tugas COVID Sumatera Selatan. 2. Pasangan calon wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan. 3. Moderator
akan memandu debat secara adil. Untuk itu tidak diperkenankan menyela atau instruksi atau memotong pertanyaan atau jawaban yang sedang dilontarkan oleh para panelis. 4. Semua jawaban yang akan diberikan oleh masing-masing paslon akan ditunjukkan oleh timer yang ada di layar LCD di depan Anda. Silahkan berhenti apabila waktu sudah habis. 5. Durasi menjawab dari paslon akan disebutkan oleh moderator dalam setiap sesi. Untuk itu harap perhatikan baik-baik. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib bagi peserta yang ada di dalam ruangan ini sebagai berikut. 1. Setiap peserta yang ada di dalam ruangan debat ini wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan, serta tetap menjaga jarak satu sama lain. 2. Setiap peserta menggunakan ID card debat yang diberikan panitia. Untuk ID card yang lain tidak berlaku di ruangan ini. 3. Peserta harap menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan demi kesuksesan acara ini. 4. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta oleh moderator. 5. Di sela-sela jadwal break, panitia hanya menyiapkan waktu 5 menit, sehingga sepanjang break, peserta dan hadirin tidak diperkenankan meninggalkan tempat acara. Dan yang terakhir, 6. Seluruh alat komunikasi atau handphone harap di silent atau getar, termasuk tidak merokok ataupun rokok elektrik selama acara debat berlangsung. Baik, hadirin sekalian pemirsa PAL TV, kita akan langsung memasuki segmen penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati OKU periode 2021-2024. Penyampaian visi dan misi ini kami berikan waktu selama 5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan para panelis. Barangkali kami kurang hafal, kecuali Pak Fitri yang sudah sering ketemu dengan kami. Pak Fitri, Pak Alamsa, Pak Ahmad Tamrin, dan Pak Yudah Mahrum. Semuanya, profesor-profesor, para doktor-doktor. Di hadapan kami ini Pak, gugup dikit kami ini Pak. Yang kami hormati, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, beserta jajaran komisionernya. Dan yang kami hormati hadir bersama-sama kami di sini unsur Muspida ataupun Porkompinda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kapolres, Pak Dandim, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan anggota-anggota KPU lainnya, para partai pendukung, pengusung, tim pemenangan relawan kami dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hadirin sekalian yang kami hormati dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama dan maklumi bersama bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu peserta daripada pilkada di tahun 2020 ini. Dari 270 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, 7 di Sumedang Selatan, 1 diantaranya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tahun ini Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka konsultasi politik, kami sebagai peserta di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini adalah merupakan calon tunggal, di mana kami didukung oleh 12 partai
yang ada di DPRD OKU atau parlemen dan 3 partai politik yang non-parlemen. Jadi semuanya partai politik yang mendukung kami adalah 15 partai politik. Oleh karena itulah maka kami ada calon tunggal. Kami berdua dengan Pak Johan Anwar sebagai wakil bupati, calon wakil bupati merupakan calon petahana atau calon incumbent. Kami berdua di mana kemarin kami bersama-sama ketika tahun 2016 sampai 2021 yang insya Allah bisa kami selesaikan. 2021 masih 2 bulan, tersisa 2 bulan lagi masa tugas kami akan dapat menyelesaikan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu bagi seluruh calon-calon kepala daerah, tentu mempunyai visi dan misi, itu pasti Pak. Karena itu adalah merupakan pedoman ataupun acuan di dalam nanti ketika melaksanakan tugas apabila nanti terpilih sebagai kepala daerah. Kami lanjut saja, visi kami berdua dengan Pak Johan, jargonnya adalah bekerja lanjutkan. Karena kami pertama dulu, periode pertama itu hanya bekerja bersama Kuriana Aziz dan Johan Anwar. Dan tahun ini kami lanjutkan jargon tersebut menjadi bekerja lanjutkan. Visinya adalah terwujudnya Ogan Komering Ulu yang bersih, kreatif, religius, maju dan sejahtera. Adapun misi di dalam rangka untuk menjabarkan visi tersebut, yang pertama menghadirkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Artinya yang bertujuan untuk terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien. Kedua, memajukan ekonomi kreatif berbasis komoditas yang didukung dengan kemajuan investasi. Artinya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan terbukanya lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berpendidikan sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik. Dan tujuannya terwujudnya pendidikan, kesehatan, pendapatan yang baik, rukun sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Dan keempat, terakhir, memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang tepat fungsi, inovatif, serta berwawasan lingkungan. Yang berarti terwujudnya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat, memiliki daya ungkit, dan menjadikan lingkungan lestari, serta memang betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Demikian visi kami, Ibu. Misi kami sampaikan. Masih ada 15 detik, ingin ditambahkan, Pak? Baik, waktunya habis. Terima kasih untuk pasangan calon yang sudah menyampaikan visi dan misinya dalam rencana membangun OKU untuk 5 tahun ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon kita malam hari ini. Pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, demikian segmen penyampaian visi dan misi. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Saya, PJS Bupati Ogan Komering Ulu, mengajak semua masyarakat Ogan Komering Ulu untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2020 untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. Serta ikut berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan ketertiban sehingga terciptanya pilkada aman, nyaman, dan kondusif. Baca dan cermati visi misi dan program kerja calon pilihanmu.
mereka menentukan masa depan daerah kita. Jangan lupa ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ingat, Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pemirsa Pol TV dan hadirin sekalian, kembali di debat publik antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020. Kali ini kita akan masuk pada segmen ketiga, penajaman visi dan misi. Pada segmen penajaman visi dan misi paslon, kami sudah menghadirkan 4 orang panelis kita yang sudah tidak diragukan lagi profesionalitas mereka. Dari para akademisi, pemerhati, dan juga para ahli. Sudah hadir keempat panelis yang sudah menyusun dan merumuskan pertanyaan pada malam hari ini. Langsung saja saya sebutkan panelis kita. Yang pertama, Dr. Aji Alamsyah, SIP, MSI, pemerhati kebijakan publik dan dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Yang kedua, Dr. Muhammad Husni Tamrin, MSI, pemerhati administrasi publik dan dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Yang ketiga, Bapak Yuda Mahrom Dharma Saputra, SE, MSI, ekonom dan pemerhati masalah politik. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Dr. Alfitri, MSI, seorang sosiolog dan wakil dekan 1 FISIP Universitas Sriwijaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk keempat panelis kita malam hari ini. Pada segmen ini, di depan saya sudah ada 4 buah amplop yang berisi pertanyaan dari para panelis. Nanti saya akan memilih amplop yang berisi pertanyaan sekaligus nama panelis yang memberikan pertanyaan kepada paslon kita malam hari ini. Setelah saya membacakan pertanyaan, paslon akan menjawab dengan durasi 2 menit dan akan ditanggapi oleh panelis penanya selama 1 menit. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh paslon selama 2 menit. Demikian seterusnya sampai semua pertanyaan dari para panelis yang ada di dalam amplop ini selesai saya bacakan. Bapak, apa bisa dipahami? Baik, kita akan mulai untuk amplop yang pertama. Baik, amplop yang pertama adalah dari panelis nomor 3. Panelis ketiga, Bapak Yuda Mahrom Dharma Saputra, SE, MSI. Dalam visi dan misi yang paslon sampaikan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan memajukan ekonomi kreatif berbasis komoditi. Tentu saja harus ditunjang dengan sarana transportasi yang bagus. Pertanyaannya, kebijakan dan langkah strategis apa yang akan dilakukan terkait keberadaan retail modern dan pemanfaatan produksi masyarakat dan UMKM? Serta apa strategi untuk meyakinkan pemerintah provinsi dan pusat untuk mewujudkan sarana transportasi tersebut? Baik, kami berikan kesempatan untuk menjawab 2 menit dimulai dari Bapak mulai berbicara. Terima kasih dari panelis nomor 3 Pak Yuda Mahrom atas pertanyaannya. Kami akan menjawab masalah tersebut mengenai kebijakan-kebijakan di dalam rangka untuk meningkatkan penguatan kebijakan langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan UMKM. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, maklum bersama, bahwa saat ini dunia, bahkan Indonesia ini, tidak kecuali Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedang dilanda sama penyakit. Ada wabah yang menular yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itulah, dampak yang timbulkan sekarang ini, UMKM ini sangat tajam sekali Pak, melorot dari keberadaannya. Karena mengapa demikian? Karena banyaknya akibat daripada pandemi yang berkembang ini. Kemudian di samping itu UMKM ini sekarang ini Pak, untuk peminjaman ke bank-bank itu sangat susah sekali Pak. Karena mengapa? Karena ada kebijakan Presiden tempoh hari itu setahun dulu belum bayar menyicili utangnya itu Pak. Jadi itu dampak daripada bank-bank belum memungkinkan untuk meminjamkan
hal tersebut. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Oku dalam rangkaian ini tentu kita akan menciptakan ekonomi kreatif bagi mereka, usaha kita yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, Pak. Itu terutama di era pandemi ini, kita berharap tumbuhnya, banyaknya bertumbuh saat ini di Oku, Pak, tumbuh KP-KP yang banyak yang memungkinkan untuk memperkuat UMKM, Pak, di mana UMKM ini utamanya kami sampaikan bahwa KP-KP ini dengan adanya KP-KP bertumbuh cepat ini di Oku ini, itu akan membutuhkan bahan-bahan, Pak, terutama apa yang dibutuhkan antara lain kopi. Kopi dibutuhkan sekali, Pak, di antara KP-KP tersebut. Ada 11 KP kalau salah di Batu Raja itu bertumbuh. Ini antara lain, Pak, yang tumbuh sehingga banyak mempergunakan bahan-bahan tersebut, sehingga ini membantu untuk meningkatkan para pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Waktunya habis, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya panelis silakan menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Adakah kebijakan sebetulnya terkait dengan retail modern itu yang sebetulnya mewabah di seluruh pelosok tanah air terutama? Adakah kebijakan yang nanti akan dibuat oleh Bapak Bupati dalam hal pemanfaatan, pemberdayaan hasil produksi dari masyarakat? Jadi jangan hanya menjual, misalnya menjual bumbu desa atau roiko, tapi juga memanfaatkan produksi-produksi lokal yang dihasilkan oleh masyarakat. Tentunya dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua tadi yang belum dijawab terkait dengan sinkronisasi pembangunan transportasi di antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Terima kasih. Ya, baik. Kalau kami dapat jawab, Pak, itu, Bu. Baik, Bapak, waktunya masih ada. Bapak panelis, apa ingin dilanjutkan? Cukup. Cukup? Tentu kita mengharapkan, Pak, untuk akses daripada transportasi. Waktunya belum selesai, Pak, sebentar. Baik, kepada paslon silakan menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Pak, terutama jalan, itu memang kami berkoordinasi dengan bukan hanya kami mengandalkan dari APBD kami, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui dana DAK. Kemudian provinsi bantuan gubernur. Di samping itu tentu untuk mengakses wilayah-wilayah yang masih belum berhubungan antara satu dengan yang lain. Namun demikian sekarang sudah dimulai, Pak. Antara kecamatan sudah kami bangun, dan itu untuk mempermudah lancarnya jalannya perekonomian rakyat. Terima kasih. Bapak, ada yang ingin ditambahkan? Waktunya masih ada. Kami persilakan. Tadi yang usaha tadi, Pak, bukan hanya kopi-kopi saja, Pak, tapi usaha kuliner. Kuliner ini, Pak, kami UMKM kami sekarang ini sudah bekerja sama dengan pihak retail modern, Pak, seperti Indomaret, begitu, Pak. Jadi mereka itu menitipkan di situ dan kami sudah mengumpulkan itu, sudah kami lakukan hal tersebut untuk menambah penghasilan daripada pelaku-pelaku UMKM tersebut, Pak, di Indomaret di Batu Raja itu. Terima kasih. Mungkin Bapak Wakil ingin menambahkan, calon Wakil Bupati, kami persilahkan, waktunya masih 50 detik lagi. Ingin ditambahkan, Pak? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kita tunggu waktunya selesai. Kita tunggu waktunya selesai. Baik. Baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk panelis yang telah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan kepada paslon kita pada malam hari ini. Saya akan lanjut kepada amplop yang kedua. Amplop kedua ini dari panelis nomor 4. Panelis nomor 4, Bapak Profesor Dr. Alfitri MSI. Pertanyaan terkait persoalan daerah dan kebijakan publik. Kemiskinan di daerah masih jadi isu strategis. Laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Oku tahun 2019, angka kemiskinan sebesar 12,77% atau meningkat 0,16% dari tahun sebelumnya. Pada sisi lain, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari
4,61% menjadi 4,55% atau menurun sebesar 0,06%. Angka ini mengindikasikan bahwa program pembangunan di Kabupaten Oku telah mampu menurunkan angka pengangguran, tetapi masih belum bisa menurunkan angka kemiskinan. Pertanyaannya, apa kebijakan yang komprehensif dan holistik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Oku jika dikaitkan dengan pencapaian misi mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, sehat, religius, pendapatan dan daya beli yang baik? Baik, silakan menjawab, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih cukup tinggi, masih 2 digit, 12,77% kalau tidak salah, itu memang tinggi. Ini harapan mulai dari pusat sampai ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur khususnya mengharapkan di mana kabupaten kota di seluruh Sumsel ini untuk mengharapkan diturunkan sebanyak menjadi 1 digit. Tapi kami sudah berusaha, berupaya, Bapak Ibu sekalian, angka kemiskinan ini masih tetap saja berkutat di angka 12, sekian tersebut. Nah, itu salah satu upaya yang telah kami lakukan di pemerintahan jajaran pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Itu yang pertama itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini tercipta apabila investor-investor banyak yang datang ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, ini kami sadari penuh bahwa untuk saat ini, alhamdulillah syukur ada beberapa investor yang cukup besar modalnya, dan mudah-mudahan insya Allah dia akan datang ini akan bisa menyerap tenaga kerja kami. Misalnya berdirinya sebuah mall yang cukup ternama di Oku, City Mall, itu menyerap putra-putra daerah, beberapa putra daerah. Kemudian ada lagi hotel cukup berbintang di Oku yang namanya Desuri, juga dalam waktu dekat akan operasional, Pak. Hotel tersebut tentu ini sudah merekrut pegawai, kami monitor banyak sekali itu para tenaga-tenaga yang diambil dari Oku, bidang keamanannya, supirnya, cleaning service-nya, segala macam, bahkan resepsionisnya juga demikian. Jadi banyak hal yang dilakukan. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya akan berdiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu, itu ada PLTU, Pak, yang menanamkan modalnya lebih kurang 3 triliun dari Jakarta, kedua terbesar setelah Medan. Baik, Bapak, waktunya habis. Silahkan ditanggapi oleh panelis. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, Pak Kuryana dan Pak Johan Anwar yang merupakan pasangan incumbent sudah terlihat mampu menurunkan pengangguran, tapi angka kemiskinannya masih tinggi. Nah, saya ingin mendalami terkait dengan upaya-upaya menurut teori lompat kata, bagaimana percepatan penurunan angka kemiskinan itu tadi sudah diungkapkan mendatangkan investasi. Tetapi saya tanya, apakah bisa Oku membuka lebih jauh lagi, karena ada potensi seperti potensi pariwisata, Gua Putri dan Gua Harimau. Nah, ini bagaimana nanti untuk pendalaman sehingga bisa mengentaskan kemiskinan 1 digit. Baik, waktunya habis. Kami persilakan paslon untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, moderator. Bahwasanya memang di Kabupaten Ogan Komering Ulu pariwisata ini belum begitu populer begitu, Pak. Namun demikian ada beberapa objek di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu yang sudah kami kembangkan, antara lain Gua Putri tadi yang disampaikan oleh Pak panelis tadi. Bahwa Gua Putri ini memang sejak lama, sudah dari tahun 79 semasa Bupati Pak Saleh Hasan dulu, Pak. Karena saya tahu itu Pak, karena berkembang itu mulai tahun itu, karena saya waktu itu menjadi stafnya Bupati. Jadi kemana Bupati saya ikut. Jadi saya tahu betul itu. Dan waktu berjalan terus sudah beberapa bupati itu dikembangkan demikian rupa. Namun demikian, Pak, terus terang saja bahwa aset-aset yang ada di situ, Pak, yang belum mendukung. Nah, baru ketika di tahun 2012 kalau tidak salah, itu ketika Pak Aupah Sarkomi menjadi Kepala Dinas Pariwisata,
itu saya masih wakil bupati, itu mulai dikembangkan Pak, mulai dibangun shelter-shelter, kemudian sudah dibangun di sana itu sekarang ini sudah ada gedung seni Pak, dibangun oleh pemerintah pusat yang dananya lebih kurang 50 miliar sudah selesai itu Pak, tapi belum begitu dimanfaatkan. Mengapa demikian? Karena itu tadi Pak, terkendala dengan masih kurangnya animo masyarakat Pak, animo masyarakat di Oku itu untuk menghadiri objek-objek wisata itu. Namun demikian kami telah berusaha Pak. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu profesor dari Jakarta, itu namanya Pak Simanjuntak, Prof Simanjuntak, menemukan ada fosil-fosil yang lama kira-kira katanya menurut beliau itu 3.000 tahun yang lalu. Sehingga kami waktu itu bertepatan dengan itu, kami diundang oleh pemerintah Jerman, waktu itu mewakili Sumatera Selatan untuk memamerkan fosil-fosil tersebut. Ada 46 kerangka manusia yang berusia 3.000 tahun yang lalu. Demikian. Waktunya habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk panelis yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan dari paslon kita pada malam hari ini. Saya akan membuka amplop berikutnya, amplop ketiga pada malam hari ini. Amplop ini adalah dari panelis kedua, Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI. Bapak berdua mengusung visi pembangunan, terwujudnya Ogan Komering Ulu yang bersih, kreatif, religius, maju dan sejahtera. Disingkat dengan istilah bekerja. Yang menarik, penempatan reformasi birokrasi dalam urutan pertama, yakni bersih, yang artinya menghadirkan reformasi birokrasi yang bersih mencakup personil, organisasi, sistem yang memudahkan pelayanan masyarakat yang cepat dan humanis. Menghadirkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat juga menjadi misi pertama. Dikatakan menarik karena suka atau tidak suka, elemen utama yang akan menyokong upaya mewujudkan visi tersebut adalah birokrasi. Persoalannya, terkadang birokrasi alih-alih menjadi mesin penopang utama, justru menjadi bagian dari masalah atau part of the problem, sehingga menempatkan reformasi birokrasi sebagai misi pertama patut diapresiasi. Pertanyaannya, apa yang menjadi quick win upaya reformasi birokrasi tersebut, serta apa yang menjadi ukuran di tahun pertama kalau reformasi birokrasi tersebut berhasil atau on the right track? Waktunya 2 menit, paslon menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Baik. Terima kasih kepada panelis Pak Tamrin. Masalah reformasi birokrasi memang salah satu tujuan kami yang kami wujudkan di dalam misi atau visi misi kami, bahwa ini sangat perlu sekali. Karena mengapa? Reformasi birokrasi, karena pemerintahan itu bisa dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal, yang mampu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itulah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, bahwasanya setiap kami untuk melakukan mutasi ataupun penempatan jabatan, tentu kami melaksanakan seleksi-seleksi dulu. Terlebih dahulu seleksi-seleksi, di mana seleksi ini sangat diperlukan karena tadi untuk menjaring, menseleksi para calon-calon pejabat yang akan ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Oleh karena itulah kami dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu barangkali sudah sama Pak, itu Bu, semuanya sudah melakukan hal demikian dan kami telah bekerja sama dengan lembaga administrasi negara, kemudian membentukkan pansel itu diikuti oleh panitia seleksi dari Unsri juga, ada Universitas Wijaya, mungkin Pak Petri masuk Pak ya, salah satu panselnya itu. Kemudian lembaga administrasi negara itu di Jakarta, di Bandung, itu kami sudah lakukan 4 kali di dalam melaksanakan asesmen atau seleksi untuk memilih, menjaring calon-calon pejabat-pejabat yang sesuai dengan bidangnya tadi. Kemudian kami lakukan juga bersama dengan Kapolda Sumatera Selatan. Yang terakhir baru-baru ini itu kami lakukan. Nah itu. Jadi hal demikian itulah sehingga dapat melakukan pelayanan publik yang nantinya yang dikatakan prima. Baik. Waktunya habis, kami persilahkan kepada panelis untuk menanggapi 1 menit. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak
Kuryana dan Pak Johan Anwar yang saya hormati. Kalau berbicara reformasi birokrasi kan tentunya bukan hanya sekedar pelayanan publik, tapi paling tidak secara nasional itu sudah digariskan baik dari pemerintahan Pak SBY sampai Pak Jokowi, paling nggak ada 3 sasaran kan Pak ya. Bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ya. Kemudian bagaimana kita mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan membangun birokrasi yang capable. Sehingga sebenarnya aspek meritokrasi, tapi mungkin karena waktu itu hanya menjadi salah satu bagian ya. Nah, tadi sebenarnya saya ingin melakukan pendalaman tentang oke lah, bahwa meritokrasi itu sudah Bapak jalankan gitu ya. Nah, persoalannya sekarang di dalam waktu kita mengenal Undang-Undang 5 2014 ASN itu kan adalah proses transformasi ya, transformasi bagaimana kita mentransformasi dari jabatan-jabatan fungsional umum menjadi jabatan administrasi dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana proses transformasi tersebut. Terima kasih, Pak. Waktunya habis. Paslon silakan menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak. Jadi reformasi birokrasi ini Pak memang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga, bukan hanya lembaga pemerintah daerah saja Pak, semua lembaga kementerian juga demikian, semua lembaga lah di Indonesia ini. Bahwasanya ini dalam rangka kita untuk mengubah tata cara kita, perilaku kita, mindset kita di dalam cara berpikir, sehingga ke depan ini ditemukan pejabat-pejabat yang handal dan mampu memang dapat melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya tersebut. Karena selama ini Pak, dalam rangka penempatan jabatan ini banyak dilakukan secara like istilahnya itu suka atau tidak suka. Nah inilah yang harus dibasmi oleh pemerintah itu. Makanya diadakanlah asesmen, dan ini saya sangat setuju sekali Pak, dan saya sangat mendukung sekali ketika ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Itu Pak yang paling pokok tujuannya tadi. Jadi mengubah mindset itu Pak. Dulu umpamanya misalnya soal perizinan, ini pesan Pak Jokowi. Pak Jokowi memesankan, kenapa perizinan itu apabila ketika diterima sampai barang bisa diselesaikan 1 hari kok sampai berminggu-minggu. Nah inilah yang antara lain nih Pak. Cara-cara demikianlah yang harus kita rubah itu, mindset itu Pak, berpikir itu yang dirubah oleh semua elemen di pemerintahan, jajaran pemerintahan ini. Nah alhamdulillah syukur Pak, dengan demikian kami 2 tahun terakhir Pak, dengan mindset perubahan perilaku daripada penyelenggara pemerintahan ini, kami terbantu Pak. Kami mendapatkan adipura, 2 kali adipura Pak. Yang selama ini kami belum mendapatkan adipura. Kemudian kami sudah 5 kali berturut-turut Pak, selama ini belum Pak. Ketika pemerintahan kami dengan Johan Anwar, kami sudah mendapatkan 5 kali berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah itu Pak, hasil daripada itu tadi. Karena penempatan tadi merubah mindset mereka itu yang betul-betul orang-orang yang betul-betul ingin bekerja. Terima kasih. Waktunya habis. Kita beri tepuk tangan untuk panelis dan yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan paslon pada malam hari ini. Pemirsa dan hadirin, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ini adalah Iqbal dan Madon, 2 sahabat sejati. Mereka selalu bersama setiap waktu. Makan bareng, main game bareng, olahraga bareng. Dan mereka kompak dalam segala hal, seperti ngerjain teman sendiri. Kok masih nyai gemis? Masih nyai gemis. Ya sontaknya tinggi. Tapi kami sebenarnya KPU gua nih. Oh, di KPU. Kami ini KPU sebenarnya ada diurus. Di mana KPU tuh di sini? Ah, temen aku no. Gitu dulu. Telepon adik kamu. Cak ulah kan. Halo, Dek. Apa, Dek? Gila Don Usman nih, Don. Lagi kumpul di mana nelpon? Tahu bucinan, Mon. Kita ada aku yang yuk. Kita call live apa? Payu, cak anu cabe. Cek ada nih. Biasa aja nih. Kalau budak lagi nelpon nih, kita kasih apa barang dia diambilnya, Don. Coba ya coba kasih dia. Kasih dia. Man.
Lagi dulu. Man, oi. Aku. Man. Man. Kau ni man. Man. Woi, kamu nih ngolak aku. Ngodain cewek. Mereka ahlinya loh. Cewek-cewek itu dan minta WA mulu main TikTok tuh. Ya, minta WA di sini. Mbak, boleh minta WA-nya, Mbak? Oh maaf kak, tidak bisa. Woi, ngapa kau nak ganggu-ganggu bini aku? Mama sudah lama nunggu, Ma. Sudah pak. Ayo kita balik, Bah. Yuk. Namun itu semua berubah ketika ada suatu kejadian. Kita bersama-sama datang ke TPS. Nah, ini ya Don calon pemimpin kita agak Don. Beliau ni amanah ni Don. Apa dia Don ni di media bino cek ini aslinya kau tidak tahu. Kau tuh nak pilih ini no. Saya akan selalu memperjuangkan aspirasi Anda. Coblos gambar saya. No, Doni wong yang merakyat dan diuji. Apa dia kau ni susah tahu galak. Emang aku tahu nen Doni mimpinya bagus. Aku nak milih dia, kaget. Kau tuh jangan galak di budi kau Bal. Milih yang tak pasti. Milih ini no. Suka aku lah nak milih yang mana. Justru kau tuh lah Don yang kena budi. Aku tahu ni Don, ini wongnya amanah dan jujur. Bukan cak pilihan kau. Aku milih tuh bagus. Wah, tema bagus kau tuh lebih ke mana Don. Kau tuh kurang cerdas. Aku tahu nih, aku ni setiap apa dia. Aku ni nonton dia Bal. Nonton kalau makan uang deh. Hati-hati. Milih aku tuh bagus Bal. Cak je kita berpisah bayar Don. Aku lagi ngam nyengok kau. Apalagi aku lagi ngam nyengok kau. Terlihat para pasangan calon mendeklarasikan kampanye aman, damai, dan tentram dalam pemilu kada tahun 2020. No, paslon benar, berdamai. Paslon berdamai, ngapa aku sama Madun nak berbalai? Ngapa aku sama Ibal beda pilihan berbala? Man, kau ada ngajak aku? Elok wai, ada lokak aku. Okeylah. Ngapa ada kau di sini, Don? Kau tuh ngapa di sini? Serah aku dah ngapa barang aku di sini, ha? Kau tuh biasa-biasanya juga. Ngapa kau? Woi, ngapa kamu nak berbalain nih? Aku yang undang kamu ke sini, walaupun kamu beda pilihan, Ingat, kita harus tetap saling hargai. Kamu jingok paslon yang kamu dukung itu dia berdamai. Ngapa kamu nak berbalai nih? Sudah maafanlah kamu berdua ini. Iya, Don. Maaf ya aku, Don. Ya Bal, aku minta maaf juga ya. Nah, itulah, walaupun kita beda pilihan, kita tetap berdulur. Ya Dan, kita harus tetap berdulur, Kita tetap berdulur. Oh, kamu berdua ini yang ninggali kosan tak ngomong, Awak 5 bulan belum bayar. Sini kamu. Mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2020. Siapapun pilihanmu, kita tetap bersaudara. Milih bersahabat, negara kuat. Jangan lupa ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Pemirsa hadirin sekalian, kembali lagi di debat publik calon bupati dan wakil bupati Oku tahun 2020. Di hadapan saya masih tersisa 1 amplop lagi yang akan saya bacakan. Baik, ya. Pertanyaan dari panelis 1, Dr. Aji Alamsyah SIP MSI. Saat ini para pelajar tidak bisa lagi hanya dibekali dengan literasi konvensional seperti baca, tulis, dan hitung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet mensyaratkan agar siswa SD, SMP, dan SMA juga harus memiliki kemampuan literasi digital.
Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan literasi digital para siswa di Kabupaten Oku 5 tahun mendatang? Kami persilakan waktunya 2 menit, paslon menjawab dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi memang masalah pendidikan dan kesehatan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya merupakan pilihan dasar, bahwasanya jadi kami dalam rangka strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan siswi SMP di Ogan Komering Ulu, yang tentu dalam hal ini dalam rangka perkembangan dunia IT ini, tentu yang pertama harus dilakukan itu membuka ataupun membangun jaringan-jaringan. Itu yang pertama pasti, jaringan-jaringan WiFi barangkali, apalagi di masa pandemi ini, karena sangat perlu sekali. Kemudian jaringan-jaringan internet harus diperluas. Kami telah berusaha dan berupaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu menghimbau semua katakanlah yang mampu untuk membangun internet tersebut, terutama kami di Oku sudah membangun internet itu kalau di pemerintah sendiri pasti Pak. Kemudian di rumah dinas jabatan pasti itu bangun masalah WiFi itu. Kemudian kami punya taman kota itu Pak, karena itu di sana itu kunjungan orang-orang banyak, tempat berkumpulnya orang-orang, sehingga di sana itu kami bangun juga WiFi. Di sanalah kadang-kadang mangkalnya murid-murid kita yang kebetulan belum mampu untuk membangun WiFi tersebut Pak. Kemudian kami juga sudah mengecek Pak di Oku, ada beberapa laporan kepada kami, bahkan di masjid-masjid Pak. Di masjid sudah ada yang membangun WiFi itu Pak, sehingga memudahkan mereka, anak-anak kita yang kurang mampu tadi untuk mengakses dalam sistem daring, belajar sistem daring ya, karena tidak tatap muka tersebut. Kemudian daripada itu yang lain-lain ini di samping taman kota tadi, bukan hanya di itu saja Pak, di tempat-tempat lain Pak, di Telkomsel. Waktunya habis, kami persilakan panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada paslon, saya pertama-tama mengucapkan selamat karena sudah sampai di tahap kampanye, dan kita berharap acara ini bisa semakin meningkatkan pemahaman para pemilih terhadap program paslon 5 tahun ke depan. Nah, terkait dengan literasi digital itu, saya berharap 5 tahun ke depan nanti paslon itu dapat meningkatkan akses internet, terutama di dusun-dusun, ya kan? Termasuk juga pemahaman mereka tentang informasi digital. Jadi untuk mencegah jangan sampai masyarakat warga Kabupaten Oku itu mudah termakan berita-berita hoax, gitu. Karena kita melihat ya waktunya udah habis. Baik, kami persilahkan paslon untuk menanggapi kembali, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak. Terkait dengan masalah literasi tadi Pak, kami juga telah meningkatkan menggalakkan dinas kami, dinas perpustakaan, bahwasanya untuk menggalakkan minat baca anak-anak Pak, terutama ini karena kaitan juga dalam hal peningkatan mutu pendidikan ini Pak. Kami telah mengadakan itu ada perpustakaan keliling Pak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian insya Allah Pak ke depan atas saran apa yang disampaikan oleh Pak panelis, bahwasanya memang kami akan koordinasikan ini, akan kami perintahkan semua kepala desa kami untuk barangkali, tapi kita baca dulu Pak, baca dulu, lihat dulu, teliti dulu anggaran yang diserahkan oleh pusat kepada desa-desa itu apakah boleh untuk membangun jaringan internet. Nah, ini perlu kita itu dulu Pak, kita baca dulu, kita teliti dulu, karena kalau tidak boleh Pak, nah itu jadi masalah nantinya. Tapi akan kami koordinasikan. Semoga di desa-desa itu, apalagi desa terpencil yang saat ini desa-desa tersebut pada umumnya ada satu kecamatan di kami itu Pak, jaringan itu tidak bisa masuk ke sana Pak, karena belum adanya tower yang untuk mengakses jaringan-jaringan untuk kita berkomunikasi melalui internet itu Pak. Nah, oleh karena itulah insya Allah ke depan ini bagaimana upayanya kami juga akan menghimbau para investor-investor di bidang itu untuk kira-kiranya dapat
memasang tower ataupun apapun bentuknya di salah satu kecamatan yang belum bisa mengakomodir jaringan-jaringan tersebut. Itu saya barangkali, Pak. Waktunya masih ada, Bapak ingin menambahkan? Cukup ya? Cukup. Baik, kita tunggu waktunya selesai. Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk panelis dan juga paslon yang telah menjawab pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin, saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Maka akan ada pertanyaan khusus kepada paslon kita pada malam hari ini mengenai kebijakan dan strategi penanganan COVID-19. Untuk memberikan pertanyaan mengenai COVID-19, para panelis di hadapan kami sudah mewakilkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Alfitri MSI untuk bertanya. Waktu Anda 1 menit, kami silakan dimulai dari Bapak berbicara. Baik, Pak Kuryana, terkait COVID-19 ini hampir di seluruh pemerintah kabupaten kota refocusing anggaran. Jadi pengurangan anggaran di daerah, padahal COVID ini menuntut adanya dana besar untuk mengatasi pencegahan dan penularan COVID serta mengatasi dampak dari COVID baik secara sosial dan ekonomi. Strategi dan kebijakan serta inovasi apa agar COVID ini bisa cepat diatasi, ya, dicegah penularannya sehingga Oku itu bisa menjadi zona hijau, ya, untuk COVID-19. Silakan. Langsung. Bapak masih ada ingin dilanjutkan? Cukup. Cukup? Baik, kita tunggu waktunya. Paslon silakan menjawab 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti ketahui bersama bahwa COVID ini melanda Indonesia ini sejak bulan Maret 2019 yang lalu. Ulangi 2020 Pak ya, mulai masuk ke Indonesia 2020. Di mana pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk memutus mata rantai daripada pencegahan virus corona ini. Salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan protokol kesehatan. Nah, dalam protokol kesehatan itu kita tahu bersama bahwa kita harus mentaati apa yang terkandung di dalam protokol kesehatan tersebut. Pertama, pakai masker, setiap keluar rumah pakai masker, kemudian selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak dan tidak berkerumun. Oleh karena itulah aturan itu harus kita lakukan bersama-sama dan itu harus tegas-tegas dilaksanakan dan beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait dengan itu adanya refocusing mengenai masalah anggaran. Memang telah dilakukan semua Pak, itu atas perintah Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa setiap kabupaten, setiap lembaga, bukan hanya kabupaten kota, provinsi bukan, setiap lembaga itu harus memangkas anggarannya untuk diserahkan kembali ditarik ke pusat. Kami Oku Pak, di refocusing anggaran kami 55%. 55% itu sehingga dari anggaran yang telah kami tetapkan tempoh hari bersama-sama dengan DPRD itu sebesar 1,5 triliun, hampir 1,6, terakhir dipotong anggaran tersebut sebesar 126 miliar 747 juta 1,209.794 dan sisanya lagi 1,3. Nah, inilah yang kami alokasikan sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2020 ini. Nah, kemudian dari hal tersebut, anggaran tersebut itu adalah untuk biayai semua dinas-dinas yang membutuhkan, terutama BPD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan lain-lain, dinas sosial untuk biaya membiayai bantuan-bantuan sosial lainnya. Kami persilahkan kepada panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Baik Pak Kuryana, terkait dari refocusing anggaran tadi, apakah ada peran korporasi, peran swasta dan masyarakat sebagai upaya melibatkan partisipasi mereka mengatasi persoalan bersama itu? Apa bentuk kebijakan pemerintah daerah agar
perusahaan di Batu Raja kan ada semen Batu Raja, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup besar untuk menggandeng partisipasi serta masyarakat. Apakah ada inovasi mengajak masyarakat agar COVID ini bisa diatasi secara bersama-sama? Terima kasih. Baik, Bapak ada yang ingin ditambahkan? Waktunya masih ada. Ya, terkait korporasi tadi, apakah ada tindakan nyata ya dari perusahaan itu? Baik. Paslon silakan menanggapi kembali, waktunya 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih Pak Panelis, bahwasanya memang dalam hal penanggulangan pemutusan mata rantai COVID ini dilakukan oleh semua pihak. Kami telah melaksanakan itu Pak, bersama-sama dengan semua lembaga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanpa kecuali perusahaan swasta, perusahaan BUMD, BUMN, semuanya, lembaga-lembaga lain-lainnya semuanya ikut berpartisipasi Pak. Dalam hal ada yang menyerahkan berupa disinfektan, obat semprot-semprot itu Pak, segala macam dengan peralatannya, masker, APD, semuanya berpartisipasi tanpa kecuali. Utamanya yang paling banyak itu Pak PT Semen Batu Raja, karena PT Semen Batu Raja adalah salah satu perusahaan yang terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi semuanya berpartisipasi Pak. Kemudian mereka juga melakukan penyemprotan sendiri Pak, tanpa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi mereka izin dulu ke kami itu untuk melakukan penyemprotan Pak. Nah ini, jadi Bapak sekalian perlu saya sampaikan Pak Panelis, bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini saat ini itu yang terpapar pandemi itu 128 orang. 128 orang, kemudian yang sembuh itu sebanyak 94 orang, sisanya masih dirawat di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat di Palembang, ada yang dirawat di Rumah Sakit Antonio dan Rumah Sakit DKT Tentara di Batu Raja. Kemudian yang meninggal dunia ada 11 orang. Kami pernah Pak mengalami zona hijau ketika kemarin beberapa waktu yang lalu. Karena waktu itu zero, cuma setengah bulan lamanya Pak zero itu. Kemudian ada lagi, timbul lagi, muncul lagi. Nah karena itulah harapan kami ke depan, kami sekarang ini Pak, kalau soal masalah prasarana untuk kesehatan itu alhamdulillah Pak, mudah-mudahan cukup mencukupi dengan dibantu oleh APBD yang hasil refocusing tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panelis kita dan juga pada paslon di depan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 sesuai dengan PKPU nomor 5 dan nomor 6 tahun 2020. Ingat, Pilkada Serentak tahun 2020. Selain harus tahu tanggal pencoblosan Pilkada Serentak, kita juga harus paham tahapan, jadwal, dan tata cara pemilih dalam Pilkada Serentak 2020. Supaya bisa bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak tanpa hoaks, tanpa money politik dan SARA dengan standar protokol kesehatan. Sebelum kita melakukan pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember 2020, baiknya kita harus mengetahui tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sebagai berikut. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD 1 Oktober. Sosialisasi kepada masyarakat 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020. Pembentukan dan masa kerja Badan Ad Hoc 15 Januari 2020 hingga 31 Januari 2021. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilu
15 Juni 2020 hingga 16 Oktober 2020. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon atau paslon 4 hingga 23 September 2020. Masa kampanye 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Masa tenang 6 hingga 8 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 9 hingga 17 Desember 2020. Penetapan calon terpilih. Tidak lupa, setiap tahapan kita selalu mengedepankan prinsip kesehatan dan keselamatan sesuai dengan standar protokol kesehatan untuk petugas TPS. Seperti semua petugas TPS wajib memakai masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Lokasi tempat dan peralatan di TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Setiap TPS maksimal 500 orang. Untuk pemilih, sebelum memasuki TPS, wajib pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, cek suhu tubuh 37,3 derajat. Ketiga, pembatasan antrian pemilih dan pengaturan jarak fisik saat mengantri maupun saat mencoblos, minimal 1 meter. Keempat, tinta akan ditetes ke tangan pemilih oleh petugas. Mirsa Pal TV, hadirin yang berbahagia, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Oku akan terwujud, tentu saja dengan peran serta seluruh masyarakat. Kali ini kita akan menampilkan video pertanyaan dari masyarakat Oku kepada paslon kita. Ada 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Kita akan lihat video yang pertama. Nama saya Tamrin, alamat Lengkiti. Pertanyaan saya, jika nanti Bapak terpilih menjadi Bupati Oku, program apa yang Bapak jalankan agar jalan menuju ke kecamatan mulus dan ditargetkan berapa tahun? Baik, pertanyaan mengenai infrastruktur. Sebelum paslon menjawab, kami siapkan panelis yang akan menanggapi jawaban paslon, yaitu panelis nomor 1, Bapak Dr. Aji Alamsyah SIP MSI. Kepada paslon, kami persilahkan untuk menjawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih Saudara Tamrin dari Kecamatan Lengkiti. Sungguh pertanyaan saudara sangat baik sekali, mengingatkan kami sebagai paslon dan juga pasangan petahana yang telah memerintah, memimpin Kota Oku 5 tahun terakhir. Pertanyaan tadi mengenai masalah infrastruktur. Memang Bapak Ibu sekalian, masalah infrastruktur di Kabupaten Ogan Komering Ulu barangkali sama dengan kabupaten kota yang lainnya di Sumatera Selatan khususnya. Masalah infrastruktur ini memang menjadi kendala. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu yang memang bukan tidak terjamah Pak, tapi sudah diperbaiki tapi rusak. Nah, oleh karena itulah ke depan ini kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur itu, terutama yang sangat-sangat dibutuhkan ataupun sangat-sangat rusak berat. Seperti Lengkiti wajar saja, ada salah satu ruas jalan yang lebih kurang panjangnya sampai 9 km atau 7 km kalau tidak salah itu, ruas jalan dari Desa Tanjungan Kayap Pak Johan ya, Simpang Tanjungan Kayap sampai dengan ke Bunga Tanjung ataupun ke Sundan memang dirasakan. Bahkan saya sendiri kemarin beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kampanye di sana dan memang terasa. Dan itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan isu yang disampaikan oleh masyarakat. Dan insya Allah kalau kami berdua dengan Pak Johan ini di tahun ini ataupun pemilihan bupati yang akan datang ini akan diamanahkan kembali dan dipercaya oleh masyarakat Ogan Komering Ulu, kami akan berbuat dan tentu ini prioritas utama bagi kami untuk kami laksanakan. Dan juga bukan hanya jalan Kiti bae,
Mungkin seluruh jalan, ruas-ruas jalan yang memang rusak, yang rusak-rusak itu Pak, itu akan kami prioritaskan juga. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan kami akan berusaha ke depan, mungkin bukan hanya bantuan dari gubernur, mungkin dari dana pusat juga akan kami alokasikan tersebut. Waktunya habis, kami persilahkan kepada panelis untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Ya, pertama infrastruktur ini kalau dalam studi kebijakan kan disebut dengan barang publik. Jadi memang harus pemerintah yang intervensi. Dan infrastruktur ini punya multiplier effect yang luar biasa bagi pergerakan sektor real di tingkat masyarakat. Cuma maksud saya ke depan mungkin paslon bisa berkoordinasi lebih jauh untuk memilah mana yang bisa dikerjakan oleh Pemkab Oku dan mana yang bisa dioptimalkan dengan dana desa. Karena sepanjang yang saya tahu lewat dana desa hari ini seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat di level desa itu selesai oleh dana desa. Jadi sebetulnya keberadaan dana desa itu hari ini sangat membantu Pemkab, ya kan. Nah, tetapi saya tidak tahu seperti apa efek dana desa selama ini di Oku gitu. Apakah memang butuh tambahan lagi atau butuh intervensi lebih jauh? Saya kira itu. Baik, kami persilahkan kembali paslon untuk menanggapi. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Analis. Memang benar Pak, saat ini pemerintah pusat itu menggelontorkan dana-dana setiap desa di seluruh Indonesia, tidak kecuali di Ogan Komering Ulu. Nah, kalau hanya mengandalkan untuk dana desa Pak, itu bisa saja, tapi ini jalan poros yang rusak berat ini Pak. Ini kalau jalan desa itu, jalan-jalan di dalam desa, di blok-blok barangkali bisa. Itu pun sebatas keuangan desa itu, karena pada umumnya dana desa itu Pak, cuman hanya berkisar melihat luasan desanya dan banyaknya penduduk. Dan ada yang lebih dari 1,5 miliar. Nah, itu. Sementara kalau jalan poros Pak, itu sementara kami informasikan bahwa jalan poros itu, kalau cor beton itu Pak memerlukan dananya sangat besar sekali Pak. Itu kami sudah kami pelajari, bahwasanya 1 kilometer dana cor beton itu yang lebar 5 meter itu Pak memerlukan dana 4 miliar Pak. Kalau mau dana desa Pak mungkin 1 kilo tidak sampai. Nah, oleh karena itulah melalui dana APBD Kabupaten Oku itu akan memprioritaskan mana jalan-jalan yang betul-betul rusak tadi. Di samping itu saya katakan tadi bahwa kami juga akan bersinergi, akan berkoordinasi, akan meminta kepada Pak Gubernur untuk memberikan bantuan Gubernur. Dan alhamdulillah tahun ini bantuan tersebut Pak Gubernur telah membantu kami sebanyak 11 miliar kalau tidak salah Pak, bantuan Gubernur. Di samping kalau DAK semuanya ditarik ke pusat Pak, DAK tidak ada lagi kecuali dana kesehatan untuk dan dana pendidikan DAK. DAK yang tahun ini semuanya dihapus. Terima kasih. Ingin ditambahkan Pak, waktunya masih ada? Bapak Cukup. Wakil, baik. Kita tunggu waktunya selesai. Perlu diketahui bahwa untuk jalan kabupaten Pak di Oku itu panjangnya 1.100 km Pak. Panjangnya 1.000 km panjang jalan di Kabupaten Oku itu, panjang jalan kabupaten. Sisanya provinsi dan jalan nasional. Kemudian jalan blok-blok itu ada juga semuanya. Jadi banyak sekali Pak jalan itu. Yang rata-rata rusak itu mungkin separuhnya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menayangkan video kedua. Mari kita saksikan bersama. Saya Yuni, saya dari Kemelak. Saya memiliki pertanyaan untuk Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan? Baik, pertanyaan mengenai pelayanan publik. Dan yang akan menanggapi jawaban paslon nanti adalah panelis nomor 2, yaitu Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI. Kami persilakan pada paslon untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kami persilakan. Bapak, kami persilakan, waktunya 2 menit. Langsung, dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Jadi Ibu dari Kemelak, lupa namanya tadi itu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Memang Bapak Ibu sekalian bahwasanya mengenai peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan ini harus diutamakan. Mengapa?
pendidikan tentu akan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Kemudian masalah kesehatan, itu perlu sehat jasmani, sehat rohani, semuanya harus sehat. Karena tanpa kesehatan, barangkali kita tidak bisa beraktivitas. Oleh karena itulah, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk pelayanan kesehatan itu kami utamakan. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu rumah sakitnya itu adalah kabupatennya khususnya rujukan regional. Artinya rujukan regional itu Pak melayani 4 kabupaten. Kabupaten Oku Selatan, Oku Timur, dan Kabupaten Waikanan Lampung. Pada Lampung. Oleh karena itulah kami berkeinginan bercita-cita semenjak begitu kami menjabat periode pertama kemarin dengan Pak Johan Anwar, kami sudah berusaha berupaya untuk bagaimana usahanya untuk merubah wajah dari Rumah Sakit Umum Batu Raja ini karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi dalam hal pelayanan kesehatan tersebut. Oleh karena itulah alhamdulillah syukur kami dibantu oleh Pak Gubernur Pak membangun itu, sehingga kami beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur meletakkan batu pertama, dihadiri oleh Musbida Prokompinda Provinsi Sumatera Selatan, meletakkan batu pertama, dan alhamdulillah mungkin dalam 2 bulan lagi ini akan selesai bangunan rumah sakit tersebut. Di samping itu juga ada bangunan-bangunan puskesmas lainnya. Kemudian mengenai pendidikan juga demikian. Kami telah membangun beberapa PAUD untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini. TK demikian juga ada beberapa SD yang dari swasta ditingkatkan menjadi negeri juga kami telah bangun semuanya itu Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah dengan demikian baik kesehatan maupun untuk pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu insya Allah akan berjalan sebagaimana mestinya dan memenuhi harapan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih moderator Pak Kuryana dan Pak Johan Anwar yang saya hormati. Menarik menyimak paparan Bapak tadi. Prinsip utama dalam pelayanan dasar ini kan pelayanan kesehatan dan pendidikan ini adalah ya, kalau kita kaitkan dengan tujuan pembangunan global gitu ya, SDGs gitu, ada jangan sampai satu orang pun tertinggal dalam menikmati pembangunan ini. Nah persoalannya sekarang misalnya di dalam kesehatan gitu, bagaimana Bapak menempatkan misalnya upaya-upaya promotif ya, kan kalau yang kita tahu dalam upaya kesehatan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tetapi promotif itu kan menjadi penting karena itu menjadi dasar dari manusia untuk hidup sehat. Pemerintah pusat meluncurkan misalnya gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, tapi persoalannya kita masih menghadapi persoalan-persoalan yang mendasar seperti angka ODF kita masih lumayan besar Pak gitu ya, BABS ya, buang air besar sembarangan. Ya, artinya kan ini persoalan-persoalan sanitasi gitu. Kemudian juga akses masyarakat terhadap sanitasi. Bagaimana upaya-upaya 5 tahun ke depan untuk memperbaiki ini? Terima kasih. Baik, kami persilakan kembali paslon untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih Pak panelis 2, bahwasanya memang sumber-sumber daya manusia di pelayan-pelayan di rumah sakit itu baik tenaga medisnya maupun yang lain-lainnya, perawat seperti perawat, dokter, dan bidan-bidan segala macam itu Pak. Alhamdulillah syukur Pak. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa kendala, tidak ada kendala. Kami telah memberikan insentif bagi mereka Pak untuk memacu supaya mereka ini bekerja dengan baik sehingga apa yang diharapkan dalam pelayanan kesehatan terutamanya itu tercipta sebuah pelayanan yang baik, tidak ada keluhan-keluhan masyarakat. Alhamdulillah syukur itu Pak telah kami lakukan demikian. Kemudian daripada itu untuk masalah yang buang air besar itu Pak, syukur Pak bahwa Oku itu Batu Raja khususnya itu dibelah oleh Sungai Ogan Pak. Sungai Ogan, jadi pada umumnya pada dasarnya dulu ketika tahun yang lalu Pak itu, tidak usah saya sebutkan, itu masih banyak yang BAB di luar di pinggir sungai. Nah sekarang ini Pak alhamdulillah dengan dia dekat sosialisasi itu dilakukan setiap saat oleh petugas kesehatan maupun oleh kami sendiri jajaran pemerintah daerah Pak itu, alhamdulillah masyarakat itu tidak lagi demikian, tidak ada lagi yang buang air besar di sungai itu, tapi sekali-sekali masih ada Pak, cuman tidak ada persentasenya sudah sangat menurun sekali. Bahkan ada desa Pak, desa-desa sudah mendapat penghargaan dari kami bahwa desa itu memang zero Pak yang buang air besar itu, dia membuat semuanya sudah membuat jamban keluarga itu di rumah-rumah. Jadi tidak ada lagi, ada beberapa desa. Dari 157 desa kelurahan itu sudah ada sebagian, kalau tidak salah 40 desaan Pak, yang terutama yang di pinggir sungai. Kalau yang di darat-darat, yang tidak ada di luar sungai kami tidak tahu Pak itu. Apa istilah kami itu ada kemana dia missing, atau apa mau WCDW, apa tidak tahu. Tapi yang jelas yang sungai Pak, BAB itu yang khususnya kami tekankan. Nah itu supaya mereka itu
menciptakan pola hidup bersih dan sehat yang PHBS yang kata Bapak tadi. Waktunya habis. Demikian pertanyaan masyarakat mengenai pelayanan publik sudah dijawab dengan baik oleh paslon kita malam hari ini, dan masih ada video dari masyarakat Ogan Komering Ulu. Kita akan saksikan videonya berikut ini. Nama, Bibun, alamat Lubuk Batang Lama. Untuk Bapak calon bupati, kami sebagai petani karet, apakah ada program untuk mensejahterakan kami sebagai petani karet? Baik, pertanyaannya upaya pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan panelis yang akan menanggapi pertanyaan dan jawaban paslon adalah panelis nomor 3, Bapak Yuda Mahrom Darmaputra SE/MSI. Untuk itu kami persilahkan kepada paslon untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kepada Bapak, silakan dijawab pertanyaannya 2 menit dari Anda berbicara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya masalah karet ini Pak sebenarnya itu masalah yang sudah lama sekali Pak menjadi persoalan di Kabupaten Oku. Bukan hanya ketika pemilihan presiden, bukan hanya pemilihan gubernur, bukan hanya pemilihan bupati saat ini. Itu menjadi pertanyaan yang selalu dikemukakan oleh mereka-mereka. Karena Ogan Komering Ulu adalah salah satu kabupaten penghasil karet terbesar juga di Ogan Komering Ulu, penghasil utamanya Pak. Kemudian dalam hal ini tentu kepada penanya dari Lubuk Batang Lama, terima kasih atas pertanyaannya ini. Jadi mengenai harga karet ini memang saat ini selalu datar-datar saja Pak kalau saat ini. Karena berkisar antara 9 sampai 10 ribu per kilogram. Itu pun karet itu karet yang berkualitas. Apa yang saya katakan kualitas? Karetnya baik Pak. Tidak termasuk dalam karet yang dinilai agak jelek begitu. Mulai dari para pengentalan pengentalan getahnya yang harusnya memakai asam semut, tapi ini dilakukan dengan yang lain-lain karena suryonya itu Pak. Nah ini salah satu yang mempengaruhi kualitas karet itu. Nah oleh karena itulah masalah karet ini Pak, ini kita mengacu kepada harga dunia Pak. Harga dunia, di mana harga ini manakala permintaan banyak tapi karetnya dikit, pasti karetnya mahal. Itu. Kalau karetnya banyak, permintaan dikit, ya ini namanya harga pasar tadi Pak. Ini dalam hukum ekonomi begitu kalau Bapak-bapak dari profesor ekonomi. Nah, itu. Jadi mengenai hal ini kita tetap mengacu pada apa yang harga dunia ini, tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Kemudian ini juga faktor alam Pak. Faktor alam yang pengaruhi karet ini. Apa yang menyebabkan faktor alam ini karena... Baik, waktunya habis Bapak. Kami persilakan panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih moderator. Pak Kuryana, memang persoalan karet ini bukan persoalan di Oku saja. Persoalan karet ini adalah persoalan kita Indonesia. Persoalan karet kita adalah persoalan kualitas yang dikatakan oleh Pak Kuryana tadi. Karena kebanyakan karet kita ketika diekspor ke luar negeri, kalau Amerika, kalau di Amerika begitu masuk di imigrasi, begitu dibelah, yang tampak bukan karetnya, yang tampaknya sandal misalnya, atau alat-alatnya. Nah, dalam upaya itu tentu ada peran pemerintah untuk melakukan kualitas yang dikatakan oleh Pak Kuryana. Nah, apa strategi dan langkah untuk menjamin bahwa kualitas karet yang diproduksi oleh masyarakat di Oku itu bisa berkualitas baik? Nah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Kuryana dan Pak Johan selaku Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan kualitas karet itu sehingga harga karet di Oku itu menjadi tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih panelis. Kami persilahkan kembali paslon untuk menanggapi. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak panelis ketiga. Bahwa memang benar Pak, yang harus kita praktikan itu masalah karet ini, itu adalah yang namanya kualitas tadi Pak. Nah kembali kepada kualitas ini Pak, kalau soal isi-isi yang lain tidak ada Pak. Cuman yang masih belum dilakukan oleh mereka ini Pak, karena mereka ini membekukan getah karet itu.
yang harus kita pastikan itu masalah karet ini itu adalah yang namanya kualitas tadi Pak. Nah kembali kepada kualitas ini Pak. Kalau soal isi-isi yang lain tidak ada Pak. Cuman yang masih belum dilakukan tidak boleh kan menurut pertanian. Tapi kami sudah mengedukasi mereka Pak. Sudah mensosialisasikan melalui PPL kami, PPL kebunan kami untuk selalu memberikan kepada masyarakat, mendidik masyarakat untuk mentaati apa-apa yang harusnya karet itu agar karet itu berkualitas tersebut. Nah kemudian daripada itu untuk menaikkan harga karet ini kami telah berusaha berupaya Pak dengan masyarakat juga bahwa karet ini Pak jangan dijual basah. Kami sampaikan itu Pak, jangan dijual basah seminggu umpamanya. Coba dikeringkan betul karet itu sampai 1 bulan. Kalau sampai 1 bulan Pak, karet itu Pak sudah sampai 20-an Pak, sampai ke pabrik. Tapi kering. Nah ini kita ini tidak Pak. Masyarakat kita tidak demikian. Karena mereka jual basah itu karena apa? Karena ngambil beratnya Pak. Itu beratnya. Kalau kering itu kan dikit, kilonya makin berkurang. Nah itu makanya karet kita itu agak murah itu Pak. Banyak yang jual mingguan Pak. Bahkan ada yang 3 hari dijual. Nah itu tidak boleh, paling tidak minimal setengah bulan. Kalau setengah bulan Pak masih laku Pak 10.000 sekarang ini. Nah inilah yang terjadi di Kota Kampung Ulu. Tapi mudah-mudahan edukasi kami ini akan berhasil untuk mendidik masyarakat ini supaya menciptakan bahwa mutu karet itu benar-benar berkualitas. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari paslon dan tanggapan dari panelis khusus untuk pertanyaan seputar upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Kami akan lanjutkan kembali video pertanyaan dari masyarakat. Ini adalah video terakhir. Mari kita saksikan bersama. Nama saya Yanti, alamat Batu Raja Timur. Selama pandemi ini perekonomian kami sangat terdampak Pak. Untuk itu apa program Bapak jika terpilih nanti untuk kami pelaku usaha kecil? Tentang COVID pertanyaannya? Tentang COVID? Kami persilahkan pertanyaannya tentang COVID dan panelis yang akan menanggapi jawaban paslon nantinya adalah panelis nomor 4, Profesor Dr. Alfitri MSI. Kami persilahkan kepada paslon untuk menjawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, kami persilahkan. Baik, masalah pertanyaan dari Ibu dari mana tadi? Saya kurang nyimak tadi Bu. Pertanyaan dari Batu Raja Timur, Bapak. Oh, Batu Raja Timur. Ya. Terkait dengan masalah COVID yang sedang berlangsung. Saya Yanti, alamat Batu Raja Timur. Putar lagi, Bapak. Selama pandemi ini perekonomian kami sangat terdampak Pak. Untuk itu apa program Bapak jika terpilih nanti untuk kami pelaku usaha kecil? Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita ketahui bersama bahwa pandemi ini memang jadi tren sekarang ini. Dan untuk ini kami dari pemerintah Kabupaten Kampung Ulu telah berusaha berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Tentu tadi yang disampaikan ketika jawaban kami pertama tadi melalui menarik investor-investor ke daerah kita agar untuk tercipta lapangan kerja yang banyak tadi. Kemudian pertumbuhan perekonomian barangkali itu kami telah menggalakkan Pak, tumbuhan diversifikasi pertanian dalam hal ini tanaman jagung, tanaman bawang, tanaman cabai itu kami lakukan Pak, itu dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah inilah salah satu upaya. Di samping itu tadi meningkatkan usaha-usaha upaya kuliner tadi Pak, dengan menitipkan itu mengajak salah satu retail modern Indomaret itu Pak untuk bersinergi dengan mereka supaya hasil-hasil produk-produk mereka itu dapat dititipkan di toko-toko maupun di tempat-tempatnya berjualan tersebut. Nah ini kemudian daripada itu usaha lain pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan di samping bantuan nasional itu pemerintah daerah juga Pak melakukan kebijakan yang dimulai mulai April kemarin, April, Mei, Juni itu telah mengeluarkan kebijakan. Saya kemarin masih menjabat sebagai bupati Pak, belum cuti, itu telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak itu Pak sebesar 200.000, sebanyak 20.000 KK dibantu di Kota Oku. Di samping bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat. Itu saja. Baik, kami persilahkan panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Saya minta
Pak calon wakil bupati untuk menjawab Pak Johan Anwar ya terkait dengan bagaimana sebetulnya upaya pembinaan sektor UMKM dan sektor non formal di Oku itu. Karena kita tahu bahwa ekonomi rakyat ini perlu ya kita perhatikan betul, dan itu harus ada ekspansi dari pemerintah daerah agar UMKM-nya itu kuat. Nah, apa saja yang nanti kalau misal Bapak berdua itu terpilih, program pemberdayaan masyarakat khusus untuk UMKM dan sektor non formal di Kabupaten Oku, karena ini penting ya, harapan masyarakat kalau kita tidak bina ya tidak akan ya muncul kekuatan ekonomi rakyat di Oku. Silakan Pak Johan Anwar. Terima kasih. Belum Pak, sebentar waktunya. Baik, kami persilahkan kepada paslon untuk menanggapi, waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih kepada panelis 4 yang menyampaikan kepada saya untuk peningkatan UMKM. Yang mana peningkatan UMKM akan kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja, yaitu melalui pelatihan-pelatihan, balai-balai, seperti pelatihan penjahit, pelatihan segala macam bentuknya, sehingga masyarakat, bahkan kami ada rencana ke depan itu bukan di balai tenaga kerja, bukan balai Dinas Tenaga Kerja, tapi akan kami laksanakan ke desa-desa. Melalui program itu akan kami laksanakan pelatihan-pelatihan itu ke desa-desa langsung, sehingga masyarakat desa bisa merasakan bagaimana manfaat daripada pelatihan-pelatihan itu, Pak. Mungkin ada tambahan nggak? Benar Pak itu. Jadi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini telah lakukan Pak berbagai latihan-latihan dan pembinaan kepada para pelaku-pelaku UMKM maupun yang lain besar-besar lainnya Pak, akan melakukan. Dan ke depan ini insya Allah kalau kami diamanahkan kembali untuk memimpin Oku, akan kami galakkan ini Pak dalam rangka peningkatan untuk mencari nafkah mereka, supaya mereka terbina, terdidik dan terlatih. Ini. Jadi bukan hanya menjahit saja Pak, tapi berbengkelan. Yang di berbengkelan itu adalah melas, perbaikan mesin segala macam Pak. Itu karena kami sudah siap pelatihnya di instrukturnya di Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Itu wacana juga memang demikian ke desa-desa, karena di desa itu Pak sudah ada biayanya, dananya, itu mungkin akan dilokasikan. Kalau ada pelatihan kita akan jemput bola. Mereka banyak Pak, ketika kami temui, ketika kami kampanye kemarin, mereka minta itu Pak, supaya mereka itu adakan di Perbola, jangan sampai dia ke Batu Raja, karena jauh jarak Batu Raja Oku itu agak jauh sedikit Pak, yang desa-desa terpencil. Terima kasih. Baiklah, itu tadi rangkaian pertanyaan dari masyarakat Ogan Komering Ulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan mendengarkan closing statement dari paslon kita malam hari ini, maka tetaplah bersama kami. Masyarakat Ogan Komering Ulu, ayo kita memilih dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Jangan lupa, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita beramai-ramai datang ke TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Jangan lupa, sebelum datang ke TPS, wajib memakai masker. Tapi, bukan masker muka ya. Berikut syarat wajib pemilih. Pertama, pastikan diri kamu sudah berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Kalau umur kamu masih 2 minggu, tidak pacaklah kamu milih. Mak, aku nak nyoblos, Mak. Kedua, pastikan diri kamu sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu tidak sehat dua-duanya, siapa yang nak kamu pilih? Ketiga, coba cek nama kamu, apakah terdaftar di daftar pemilih atau bisa cek langsung di website di sebelah ini.
ayo gunakan hak pilih kita di pemilihan kepala daerah Ogan Komering Ulu. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Jangan golput yo. Pilkada sehat, kita selamat. Jangan lupa ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung debat kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu closing statement dari paslon kita malam hari ini. Kepada paslon, waktu Anda 3 menit, dihitung sejak Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua masyarakat Ogan Komering Ulu yang telah berhak dan memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada di tahun 2020 ini, kami pasangan calon. Saya Haji Kurnia Aziz, calon Bupati Ogan Komering Ulu periode 2021-2024. Dan saya Johan Anwar, calon Wakil Bupati periode 2021-2024. Mengajak semua masyarakat agar kiranya pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2020 hari Rabu untuk beramai-ramai ke TPS-nya masing-masing. Coblos pasangan pasangan Haji Kurnia Aziz dan Johan Anwar. Terima kasih atas segala percayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih panjang Bapak, silakan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian masyarakat Oku, bahwasanya kami ini dengan Pak Johan Anwar ini telah dipercaya oleh semua partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebanyak 35 anggota dewan yang terhormat di DPRD Oku bersama dengan 3 partai pendukung lainnya mempercayakan kepada kami untuk mengikuti sebagai kontestan daripada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Oleh karena itulah, barangkali kami sangat berterima kasih sekali kepada semua elemen masyarakat, termasuk yang dari partai maupun yang non-partai, semuanya kami mengharapkan kiranya pada saatnya nanti untuk beramai-ramai mensukseskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan kondusif. Terima kasih. Mungkin Bapak calon wakil, kami berikan kesempatan. Cukup, waktunya masih 1 menit. Baik Bapak, kita tunggu dulu waktunya sampai selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk closing statement dari paslon kita malam hari ini. Dengan berakhirnya closing statement, berakhir pula rangkaian acara debat kita pada malam hari ini. Dan saya ingatkan kembali kepada masyarakat Ogan Komering Ulu untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Hak pilih Anda sangat membantu majunya pembangunan Oku 5 tahun mendatang. Saya Rahma Santi Zinaida, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin, saat ini kami akan mengundang untuk sesi foto. Silahkan paslon kami undang untuk berdiri. Ketua KPU yang kami hormati,